Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riyadoh dari program studi pendidikan bahasa Arab Stain Madinah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tiga konsep penting dalam statistik, yaitu sampling, distribusi sampling, dan juga uji hipotesis. Di mana ketiga konsep ini membantu kita memahami bagaimana data sampel dapat digunakan untuk menggambarkan populasi dan membuat keputusan yang tepat dalam penelitian. Nah, mari kita mulai pembahasannya secara singkat dan jelas, yaitu yang pertama, sampling. Pengertian sampling adalah proses pengambilan sebagian data dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Adapun jenis-jenis sampling terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, sampling probabilitas. Sampling probabilitas ini terbagi kepada tiga bahagian juga. Yang pertama, simple random sampling, yaitu pilih secara acak dari seluruh populasi. Yang kedua, stratified sampling, yaitu bagi populasi ke kelompok, sehingga kita mengambil sampel dari tiap kelompok tersebut. Dan yang ketiga, cluster sampling. Bagi ke klaster, pilih beberapa klaster itu secara acak. Nah, yang selanjutnya jenis sampling yang kedua yaitu sampling non-probabilitas. Sampling non-probabilitas ini juga terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, convenience sampling, yaitu pilih yang paling mudah dijangkau. Yang kedua, purposive sampling, yaitu pilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dan yang ketiga, snowball sampling, yaitu sampel awal yang merekomendasikan peserta lain. Selanjutnya, langkah-langkah sampling. Langkah-langkah sampling terdapat 8 bahagian. Yang pertama, tentukan tujuan. Kita menentukan tujuan apa yang ingin dicapai dari pengambilan sampel. Yang kedua, identifikasi populasi, yaitu siapa yang kita jadikan sebagai sasaran penelitian kita. Yang ketiga, kita menentukan kerangka sampel, yaitu daftar lengkap anggota populasi. Yang keempat, pilih teknik sampling, yaitu acak, secara acak atau probabilitas, atau non-acak atau non-probabilitas. Dan yang kelima, kita menentukan ukuran sampel, yaitu seberapa banyak yang akan diambil. Yang keenam, kita mengambil sampel dengan cara melakukan pemilihan sesuai teknik kita gunakan. Yang ketujuh, kumpulkan data, yaitu kita menggunakan survei, wawancara, maupun yang lainnya. Dan yang kedelapan, analisis dan simpulan, yaitu kita menarik simpulan dari data sampel yang telah kita capai. Selanjutnya, tujuan sampling. Tujuan sampling terdapat tiga bahagian. Yang pertama, dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, mempermudah proses pengumpulan data. Dan yang ketiga, mendapatkan hasil yang cukup akurat dengan sumber daya yang terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi sampling, di mana pengertian distribusi sampling adalah probabilitas dari suatu statistik, seperti rata-rata, proporsi, atau varians, yang dihitung dari banyak sampel acak yang diambil dari populasi yang sama. Selanjutnya mengenai jenis-jenis distribusi sampling. Jenis-jenis distribusi sampling ini terdapat tiga macam. Yang pertama, distribusi rata-rata sampel atau sampling distribution of the mean, di mana paling umum digunakan dalam analisis statistik. Dan yang kedua, distribusi proporsi sampel yang digunakan untuk data kategorikal. Dan yang ketiga, distribusi statistik lainnya, yaitu termasuk distribusi TF dan chi-square yang tergantung pada jenis analisis yang dilakukan. Adapun karakteristik distribusi sampling, yang pertama, semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil varians distribusi sampling. Dan yang kedua, jika populasi berdistribusi normal, maka distribusi sampling dan rata-rata juga ikut normal. Dan yang ketiga, jika populasi tidak normal, distribusi sampling akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar. Distribusi sampling memiliki konsep kunci
Yang pertama, statistik sampel sama parameter populasi, di mana statistik sampel adalah ukuran yang dihitung dari data sampel, sedangkan parameter populasi adalah ukuran sebenarnya dari seluruh populasi. Dan yang kedua, Central Limit Theorem atau CLT, yaitu menyatakan bahwa distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi sesuai ukuran sampai cukup besar meskipun populasi asal tidak normal. Yang ketiga, ukuran sampel, di mana semakin besar ukuran sampel, semakin kecil varians distribusi sampling dan semakin akurat estimasi terhadap populasi. Distribusi sampling memiliki tujuan yang utama. Yang pertama, mengestimasi parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi populasi. Yang kedua, menilai seberapa besar kemungkinan suatu statistik sampel mewakili populasi. Dan yang ketiga, menentukan signifikansi statistik dalam pengujian hipotesis. Pembahasan yang ketiga adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk mengevaluasi apakah suatu pernyataan tentang populasi benar atau tidak berdasarkan data dari sampel. Uji hipotesis ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk membuktikan atau menolak suatu klaim. Adapun komponen utama uji hipotesis itu yang pertama hipotesis nol atau H yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek. Yang kedua hipotesis alternatif atau HI yang menyatakan ada perbedaan atau efek berupa klaim yang ingin dibuktikan. Yang ketiga, taraf signifikasi yang simbolnya A atau A, yaitu batas toleransi kesalahan biasanya 0,05 atau 5%. Dan yang keempat, statistik uji, di mana nilai yang dihitung dari data untuk menguji hipotesis. Yang kelima, daerah kritis, yaitu wilayah nilai statistik uji yang menyebabkan penolakan. Dan yang terakhir, keputusan. Berdasarkan HO, diterima atau ditolak. Adapun langkah-langkah uji hipotesis terdapat 6 langkah. Yang pertama, merumuskan HO dan HI. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi atau simbol A, misalnya 0,05. Dan yang ketiga, menentukan jenis uji statistik, yaitu uji Z, uji T, uji chi-square, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah uji hipotesis yang keempat yaitu menghitung nilai statistik uji dari data sampel. Yang kelima, menentukan nilai kritis atau p-value. Yang keenam atau yang terakhir yaitu membuat keputusan, di mana jika p atau value-nya itu lebih kecil a, maka ditolak. Sedangkan p atau value-nya itu lebih besar, maka diterima. Adapun tujuan uji hipotesis yang pertama, menentukan apakah perbedaan yang ditentukan dalam data sampel terjadi secara kebetulan atau mencerminkan kondisi nyata di populasi. Dan yang kedua, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data bukan asumsi. Adapun contoh sampling yang mudah kita pahami, misalnya, kita ingin tahu berapa rata-rata waktu belajar siswa kelas 9 setiap hari. Namun jumlah siswa kelas 9-nya itu kita ketahui ada 200 orang. Namun kita tidak mungkin menanyakan semuanya karena keterbatasan waktu dan juga tenaga. Dan yang kedua itu contoh distribusi sampling, di mana kita ingin mengetahui tinggi rata-rata penduduk dunia. Jika kita tidak mengambil 100 orang dari tiap negara dan menghitung rata-rata, maka distribusi dari rata-rata tiap sampel negara tersebut akan membentuk sebagai distribusi sampling. Dan yang terakhir adalah contoh uji hipotesis. Misalnya kita ingin tahu apakah rata-rata tinggi siswa di sekolah itu berbeda dari 160 cm. Sehingga HO-nya itu rata-rata sama dengan 160 cm dan HI-nya itu rata-rata kurang lebih 160 cm. Setelah kita uji statistik yang dilakukan, maka dihasilkan dengan hasil yang signifikan, dengan H itu ditolak dan kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi setiap siswa memang berbeda dari 160 cm.
Dalam uji hipotesis terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau Taipei error, yang menolak HO padahal benar dengan simbol A atau alfa. Contohnya, penelitian menyimpulkan bahwa metode Canva sangat efektif dalam meningkatkan nilai membaca, padahal sebenarnya tidak efektif. Dan yang kedua, kesalahan tipe atau 2 yang menerima HO padahal salah. Contohnya, penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai siswa padahal sebenarnya ada perbedaan yang nyata. Adapun yang dapat kita simpulkan mengenai tiga konsep yang telah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai sampling, distribusi sampling, dan juga uji hipotesis. Yaitu yang pertama mengenai sampling. Sampling merupakan proses mengambil sebagian dari individu dari populasi untuk dijadikan wakil dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi secara lebih efisien tanpa harus meneliti secara populasi. Dan yang kedua, distribusi sampling. Distribusi sampling menggambarkan pola atau sebaran nilai statistik yang dihasilkan dari banyak sampel dan menjelaskan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin mendekati nilai sebenarnya dari populasi. Dan yang ketiga mengenai uji hipotesis, yaitu prosedur untuk menguji kebenaran suatu dugaan penelitian dengan menggunakan data sampel melalui penetapan hipotesis nol dan alternatif. Sebelum akhirnya diputuskan apakah data yang diperoleh cukup kuat untuk menolak hipotesis nol tersebut. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.